Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi baru, yaitu kita akan masuk ke dalam pembahasan Microsoft Office Excel, atau bisa dibilang ini merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah angka. Identiknya untuk angka ya, atau perhitungan. Jadi biasanya untuk Excel di sini bisa dikatakan juga sebagai kalkulator. Kalkulator yang sangat besar dengan berbagai fungsi-fungsi, formula atau rumus yang dapat kita gunakan berdasarkan kebutuhan yang ada. Untuk basicnya, di sini sudah ada beberapa bahan, sudah ada beberapa contoh dari penggunaan Excel yang paling umum. Nah, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang fungsi statistik, di mana fungsi statistik di sini merupakan bagian-bagian yang akan kita hitung berdasarkan jumlah, rata-rata, ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang formula sum dan average. Ini akan kita coba implementasikan di dalam dua tabel yang sudah kita sediakan. Di dalam tabel yang pertama, di sana ada nama barang, kemudian ada harga juga. Di samping kanan ada nama, kemudian ada nilai. Nah, ini dua perbedaan yang cukup signifikan ya, dimana kalau urusan harga di sini berarti ada jenis mata uangnya atau jenis nominalnya itu berapa. Nah, berhubung kita di Indonesia, berarti kita gunakan mata uangnya itu IDR atau rupiah. Untuk memberikan rupiah, di sini cukup sederhana caranya. Kita blok bagian harga atau sampai ke bawah ya, karena jumlah pasti merupakan IDR rupiah juga, harga rata-rata pasti rupiah juga, dan sampai seterusnya. Nah, di bagian menu number, di sini terdapat bagian number. Karena apa? Karena di sini sifatnya angka, maka dia number. Oke, di sini sudah ada ketentuannya. Currency dan accounting sudah RP ya, sudah rupiah. Tapi ini jangan kita gunakan karena ini merupakan frequently use atau yang sering digunakan. Kita pilih yang more number format biar kalian lebih tahu konsep penggunaannya. Oke, tadi kita bisa pilih dua, currency dan accounting. Oke, di sini ada currency dan accounting. Di sini bisa terlihat perbedaannya. Kalau di currency, dia bisa negatif. Kalau accounting, karena ini sistemnya perhitungan, maka dia tidak bisa negatif. Pasti nanti kalau dikurang ya, dia nggak akan bisa negatif. Berbeda dengan currency. Oke, kita gunakan accounting saja karena kita merupakan sistem perhitungan. Di sini terdapat simbol. Nah, ini yang perlu kita cari. Di sini sudah ada RP. Kalau misalkan nggak ada, bisa cari ke bawah ya. Yang bagian R, kita bisa sesuaikan. Berhubung di paling atas sudah ada, bisa kita pilih RP. Maka sampelnya akan berubah menjadi rupiah. Kita tentukan mau berapa angka di belakang koma. Untuk contoh, rupiah itu biasanya ada 2 angka di belakang koma. Kita oke. Maka secara keseluruhan akan berubah menjadi rupiah. Ingat ya, rupiah itu diberikan oleh sistem numbering di sini, bukan secara manual. Jangan sampai kita masukkan RP secara manual. Kalau RP secara manual, nanti dia tidak akan bisa terhitung. Oke, langkah pertama, di sini terdapat jumlah. Untuk jumlah berarti kita menjumlahkan dari harga barang pertama sampai barang ke 7. Kita bisa gunakan fungsi statistik biasa atau fungsi aritmatika. Yang pertama, plus, tambah, plus, dan seterusnya. Ini bisa ya, kita gunakan tanda-tanda plus, cuman ini sedikit kurang tidak efektif karena kita harus mengklik satu-satu per bagian sampai 7 kolom. Iya, di sini sudah ada bagian akhir yaitu D11, berarti sel D5 sampai D11 itu akan kita jumlahkan. Kita lihat hasilnya. Untuk jumlahnya itu 1.080.000. Ini menggunakan aritmatika penjumlahan biasa. Bagaimana kalau kita menggunakan fungsi formula di dalam Excel? Untuk memberikan fungsi formula di dalam Excel, langkah pertama yang wajib kalian lakukan adalah gunakan sama dengan. Ini syarat utamanya ya. Kita gunakan sama dengan. Kemudian kita masukkan formulanya. Sum. Di sini sudah tersedia. Ada sum, buka kurung. Nah, number 1, number 2, number 3, dan seterusnya. Angka yang mana saja akan kita jumlahkan, yaitu dari barang pertama, kita blok sampai ke bawah, sampai barang ke 7. Tutup kurung, kemudian enter. Untuk jumlahnya 1.080.000. Konsepnya sama ya, cuman lebih mudah.
Oke, untuk rata-rata berarti jumlah barang dibagi 7. Ini bisa kita gunakan cara aritmatika seperti tadi, yaitu jumlah barangnya dibagi 7. Oke, untuk harga rata-ratanya saat 154.000 sekian. Nah, ini menggunakan aritmatika ya, yaitu tambah, bagi, kurang, kali, dan seterusnya. Tapi kita jangan gunakan itu, kita gunakan formula di dalam Excel, yaitu ada namanya average. Tulisannya average. Konsepnya sama seperti tadi, seperti sum, kita blok dari barang 1 sampai barang ke 7. Ingat ya, sampai barang ke 7 saja karena kita ingin mencari harga rata-rata dari barang, bukan berdasarkan jumlah ini. Kalau jumlah ikut-ikutan nanti ya dia akan lebih besar juga. Oke, kita enter. Sama hasilnya seperti tadi, 1.154.000 sekian. Oke, bagaimana jika kita ingin menghitung diskon? Ternyata ketika kita beli 7 barang ini, kita mendapatkan diskon misalkan sebesar 20%. Berarti dari jumlah, kita dikali 20%. Konsepnya seperti tadi, cukup sederhana. Kita klik bagian jumlah, kemudian dikali 20, masukkan persentasenya. Kita mendapatkan diskon 20%. Berarti, kita akan mendapatkan diskon berdasarkan jumlah barang yang sudah kita beli. Kita enter. Ternyata kita mendapatkan diskon 216.000. 20% dari 1.080.000. Oke, untuk total bayar kita gunakan aritmatika sederhana, yaitu jumlah dikurangi diskon. Berarti yang perlu kita bayar adalah sebesar Rp864.000. Seperti itu pengerjaan konsep penggunaan sum dan average. Nah, bagaimana jika penerapan di dalam nilai? Kalau di dalam nilai juga cukup sederhana, berbedanya kalau di sini menggunakan rupiah karena satuannya nominal harga, kalau nilai berarti dia angka biasa. Kita bisa langsung masukkan di sini sum buka kurung, tarik dari bawah ke atas, oke, enter. Untuk nilai rata-rata juga sama dengan yaitu average, buka kurung, oke, kemudian enter. Untuk nilai rata-rata di dalam 7 siswa di sini yaitu 83,57. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah menghitung berdasarkan jumlah, rata-rata, diskon, dan total bayar ya, serta bagaimana kita menghitung nilai rata-rata juga. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari berdasarkan harga yang paling tinggi atau harga yang paling mahal dari ketujuh barang ini? Nah, untuk harga itu kita buat dulu di sini. Misalkan harga terbesar. Oke, harga terbesar atau bisa kita masukkan di sini. Untuk harga terbesar kita bisa masukkan maksimum. Berarti kita akan mencari harga terbesar berdasarkan 7 barang yang ada. Berarti kita blok dari harga 1 sampai harga ke 7. Kita enter. Ternyata untuk harga terbesarnya kita menemukan di barang keempat, yaitu Rp400.000. Bagaimana jika kita ingin mencari harga terkecilnya? Kalau harga terkecil atau harga termurah ya, itu bebas, sebagai sampel saja. Kita bisa masukkan kebalikan dari maksimum, yaitu minimum. Kita tarik dari atas ke bawah, kemudian enter. Ternyata untuk barang yang paling murah itu ada di barang ke-7, yaitu Rp34.000. Kita buat dulu tabelnya. Tambahkan border. Ya, kasih warna juga boleh. Warna itu ada di shading ya, sebelah sini ya. Oke, kita sudah belajar maksimum dan minimum juga. Nah, ada satu fungsi lagi, satu formula, di mana formula ini digunakan untuk menghitung berdasarkan banyaknya barang. Nah, di sini sudah ketahuan, barang yang kita beli itu ada 7. Beda lagi kalau misalkan kita menggunakan database. Yang namanya database berarti kumpulan dari berbagai banyaknya data. Itu nggak mungkin hanya 7 barang, pasti ada bahkan ratusan atau ribuan. Kita bisa mengkategorikan menghitung barang misalkan tidak ada nomor di sini. Kita ingin menghitung barangnya nih. Berarti untuk menghitung barang kita buat dulu. Misalkan namanya itu banyaknya barang. Banyaknya barang bisa kita masukkan. Oke, kita rapikan dulu. Nah, untuk banyaknya barang kita bisa gunakan yang namanya count dan conta. Count di sini berarti dia akan menghitung berdasarkan angka yang ada. Oke, kita masukkan dulu count. Nah, di sini kita masukkan berdasarkan harga. Harga ada barang, berarti udah sesuai mengandung relasi ya, relevan ya. Oke, kita hitung berdasarkan count.
Nah, ternyata untuk count di sini banyak barangnya, ada 7 barang. Bagaimana kalau kita menghitung berdasarkan nama, bukan dari harga? Nah, kalau dari nama, berarti kita gunakan istilah lain, yaitu di belakangnya tambahkan konta. Sama dengan konta. Konta di sini berarti dia akan menghitung berdasarkan alfabet, yaitu dari namanya. Oke, kemudian enter. Hasilnya sama, tergantung kebutuhan saja ya. Ini hanya membedakan fungsi pengambilannya saja. Kalau kalian mengambil berdasarkan harga, berarti gunakan count. Kalau mengambil berdasarkan dari nama atau dari alfabet, kita gunakan konta. Oke, seperti itu ya untuk penjelasannya. Baik, mungkin cukup sampai sekian pembahasan kita dari fungsi statistik di sini. Ini yang paling umum yang sering sekali digunakan, yaitu ada sum, average, max, min, kemudian dan count atau konta juga. Ini yang paling umum digunakan. Formulanya cukup sederhana, kalian bisa gunakan sama dengan, kemudian masukkan formulanya. Sum, max, min, average, dan lain sebagainya. Atau kalau kalian ingin menggunakan fungsi aritmatika, kalian tinggal gunakan sama dengan, jumlahkan dari kolom keberapa sampai kolom keberapa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.